Dan itu kelihatan jelas bro, ada orang tua cewek, dia tuh di sebelah kiriku, yang sebelah kiri itu agak naik sedikit lah, itu tuh dia di atas persis itu, tangannya tuh di belakang gitu. Jadi dia kayak liatin tuh matanya tuh gini loh, saya kira kata kan mencicil nih. Dan setelah ini teman-teman jangan skip dulu ya videonya, karena Mas Denny bakal menceritakan yang mungkin sedikit lebih serem daripada tadi sih, karena ini di Gunung Prau. Ya sebenarnya kalau level menakutkan sih dulu ya Mas. Ya mas. Cuman ceritanya menurutku Lebih kata serem. Mas Denny, aku juga belum di diceritain full, cuman ceritain sekilas tadi. Yaudah mungkin lanjut aja ke cerita Gunung Perahu selanjutnya dari Mas Denny. Aku mau ingetin lagi sekali lagi buat teman-teman, jangan lupa subscribe dulu, like, comment, and share video main keluar dan DFF ke teman-teman kalian semua yang banyak, supaya kita terus membuat dan semangat bikin video yang tentunya berhubungan dengan horor. Oke, monggo Mas Denny silakan. Ini yang perahu ya. Jadi aku di situ perjalanan malam ya. Aku berangkat emang bener-bener malam itu jam setengah satu atau jam berapa ya dari base camp tuh aku jam 11, pas jajannya tuh sekitar setengah satuan. Aku di perahu lewat via Dieng. Pasti kalian kalau udah pernah ke situ nggak asing, kalau lewat via Dieng tuh ada pemancarnya yang di atas tuh, dan kalian bakal melewati bawahnya. Nah, di situ tuh yang ngerasain nggak tuh kok ada tiga orang, tapi semua pada diem, nggak mau cerita langsung karena takut kalau diceritakan nanti panik gitu. Katanya juga di gunung nggak boleh langsung cerita. Harusnya kita harus dipendam dulu baru ceritain yang nanti pas di bawah. Itu pas aku sampai persis pemancar itu, aku udah capek, bahkan kamera sempat tak matiin itu. Temanku bilang, ayo mas semangat, udah bilang gitu, dia udah semangat banget loh, ayo mas semangat. Naik, pas dia depanku tiba-tiba dia berhenti. Mas, iya aku ngerti, aku bilang iya aku ngerti selanjutnya. Dan itu kelihatan jelas bro, ada orang tua cewek, dia tuh di sebelah kiriku. Jadi tuh jalannya tuh yang kanan tuh julian, yang sebelah kiri tuh agak naik sedikit lah. Nah, itu tuh dia di atas persis itu, tangannya tuh di belakang gitu. Jadi dia kayak liatin tuh matanya tuh gini loh, saya kira kata kan mencicil nih. Jadi sampai aku kaget, dan temanku yang bilang gitu tuh langsung aku ngomong, wes lanjut weh, cerita kena wes tekan Gontendo. Nah setelah itu pasang ngumpul tinggi. Aku dari tadi itu juga ngerasa loh, aku kan dari gue dari tadi. Semua ngumpul tinggi loh, yo ngeri lah. Kalau aku ngerasain lah, kayaknya anak kecil yang di gunung tadi datang, tapi bohong, karena aku nggak bisa ngerasain. Rasain, ayo rasain. Nggak, benar buat bercanda aja ya, biar kelihatan kayak gitu itu horor tuh. Yang kalau ekspor mesti orang, bentar aku mau ngerasain, buat di sini ada sosok ya apa kita tahu gitu loh. Ya udah Iya. tapi dikira kita mau hujat. Ya udah lanjut.
Ya sebenarnya sih nggak mau hujat sih Mas. Jadi ya udah sosok ya ini bulan dasmu ya gue ya ora. Setelah itu aku tuh sampai di sampai masuk pertigaan di base camp Dieng sama Kali Lembu atau apa itu ya yang bersampingan itu ya. Sampai situ dia langsung wah, kayak kayak Terbang. lompat, Buset. kayak lompat di tebingnya gitu. Jadi kananku jurang kan. Jadi kayak langsung bilang, Mas lanjut, aku bilang gitu. Dan beruntungnya tuh aku ada Mas Ma'ruf ya yang dia tuh benar-benar support aku pas aku capek banget di situ. Aku udah mulai nyerah, jadi omonganku udah ngelantur banget. Jadi aku sempet bilang, Mas aku kuat rak tekan dhuwur gitu, Mas kok awakku ra enak ya, aku sempet bilang gitu loh. Jadi yang temanku di depanku yang belakang itu Mas Ma'ruf, dia nyempotin terus, kuat, ojo mikir sing aneh-aneh, narak kuat ada kita yang gini. Jadi pikiranku langsung kudu kuat, kudu tekan, eman-eman tak tekan. Nah setelah itu kayak digondelin gitu loh Mas. Jadi kananku jurang tuh aku kayak doyongnya tuh ke kanan gitu. Ke jurang. Heeh. Nah si Mas Ma'ruf itu bilang, aku yang ngerti Dan, jadi kita bertiga tuh ngerasain setelah itu aku udah capek banget, aku istirahat di tanjakan dan temanku yang itu yang satu ini usul sama rombongan yang depan. Jadi aku berdua sama Mas Ma'ruf di jalan itu sampai aku mau bikin video itu, tanganku gemeter. Dia bilang, wes gimbalmu selehke, melaku tasmu tak hidungi, aku bilang gitu. Karena Mas saya kuat lah. Jadi itu kayak ada yang narik gitu. Dan sampai rumah tuh aku sawanan tuh. Sawanan itu aku tuh di rumah sama sawanan tuh kalau sama Riang tuh beda ya. Itu lebih ngeri rasanya. Dan aku sampai dicariin apa itu loh, tombo, istilah Jawa itu tombo gitu. Obat lah ya. Wah sangat sangat klotek gitu. Nah setelah itu aku 3 hari udah mulai membaik gitu sih cerita di Gunung Prau. Aku ada kelupaan sedikit pas aku sampai antara pos 2 sampai pos 3 tuh, di situ malah kayak ada yang nyambut baik gitu loh. Di telinga kan aku bener-bener tuh bawa 8 botol aqua yang besar bro. Itu berapa mili sih? 1,5 literan. 1,5 liter ya. Itu 8. Jadi emang bener-bener berat. 10 liter lebih 12 liter Mungkin. Jadi aku di jalan tuh, di batinku tuh aku kayak sambat sorry, tanganku juga kemeng. Jadi aku sama pegang gimbal gini, sini pegang senter gini, sampai pegel semua ini. Ada yang bisikin, padahal teman-teman tuh jadi pada istirahat dulu. Kalau aku gini, kalau aku gak kuat, teman-teman tak suruh istirahat dulu, nanti pas aku jalan aku istirahat, teman-teman baru jalan. Jadi kayak biar ngimbangi jalannya gitu loh Mas. Gak ketinggalan satu sama lain gitu. Itu masuk temanmu tadi yang bilang pokoknya kalau nggak kuat mending. Iya. Nah, terus Nah itu aku tuh kayak ada yang bisikin, ayo nang tak suruh gen kuat.
aku noleh gini, Caca kok saya nang ngisor tak center gini, mas Rano saya ngetut aku tuh. Lagi Caca do nang ngisor ngenteni kowe leren Caca munggah bilang gitu. Nah, itu siapa gitu. Terus akhirnya aku memutuskan untuk jalan lagi. Bener-bener ringan banget sini bu. Breathing doang. Jadi bentar tak potong. Jadi gini, tadi yang dirasain Mas ini kan bilang ayo le tak surung, gitu ya. Nah itu kalau bahasa Indonesianya itu ayo nak gitu, ayo nak tak dorong. Nah mungkin ya kalau pikiran gue yang orang awam, aku emang nggak pernah naik gunung sih, maksudnya mungkin dari situ mungkin ada sosok yang kata komedi buat ada sosok yang membantu Mas Denny buat meringankan tas mungkin ya bisa dibilang gitu ya. Ya. Nah karena serius aku merinding, aku bahas merinding. Jadi di kata-kata ayo leh aku tak surung itu mungkin itu tadi ayo nak aku dorong mungkin gitu ya. Jadi setelah itu Mas Denny itu ngerasa enteng buat beban di tasnya itu ya. Itu sampai di pos akar cinta apa-apa gitu loh, sampai situ. Jadi tuh ngerasain bener-bener enteng banget. Dan anehnya setelah itu di bawah marsusuar tuh di bawah mancar itu tuh malah jadi dilihatin sosok-sosok jahat gitu. Itu yang aku sampai jalan pengen ke kanan terus, jalan pengen ke kanan kayak pengen ke jurang terus itu. Jadi capek, doyongnya tuh malah berat kanan gitu, aneh gitu. Yang kanan jurang itu ya. Tuh. Terus turunnya aman. Alhamdulillah aman ya, itu Sawanan tok itu. Tapi pulangnya malah justru Sawanan itu ya. Jadi ada lagi ya, maksudnya ada lanjutnya, ada kelanjutannya enggak ya? Berarti itu toh ya. Itu Pak. Berarti mungkin gitu ya teman-teman ya. Mungkin yang bisa kita tarik kesimpulan dari cerita Mas Denny di gunung yang pertama sama yang kedua tadi memang mungkin memang gini ya teman-teman ya. Gini ya teman-teman ya, mungkin buat kita orang-orang yang kayak aku sih, aku nggak pernah namanya naik gunung. Mungkin mentok-mentoknya ya juga di lereng. Apa sih mawar gitu ya, lereng Ya, kaki gunung ya. Mungkin ya gitulah, mungkin tempat camp mentok-mentoknya di tempat camp ground gitu ya. Jadi pernah sih di situ sama teman-teman main keluar juga dulu. Jadi buat aku mungkin kalau aku yang ada di posisi itu mungkin aku benar-benar merinding banget karena memang teman-teman mungkin yang ngikuti main keluar tahu lah ya, main keluar tuh khususnya aku itu kalau explore kayak gimana, kalau merinding sedikit lari emang aku cuman gaya-gayaan sih, cuman jujur ya aku cuman kalau explore tuh pengen mas serius, aku pengen ngelihat di depan mataku yang benar-benar nyata dan padat. Karena kalau kita mungkin konten kreator ini ngomongin di luar gunung dulu ya, kalau kita explore gitu, kalau sekelebat itu udah serius itu sering banget. Cuman aku pengen tuh padat gitu loh, padat di depan mataku, boleh lah kalau nggak masuk ke kamera malah justru bagus karena itu bonus dan teman-teman semua bisa ngeliat juga. Tapi memang itu kepinginan kita, tapi kan mungkin mereka juga nggak bisa menuruti apa kepinginan kita. Tapi aku pernah lihat yang padat satu loh. Di pabrik obat itu, di situ omonganku udah sampai merinding, sampai kayak orang nangis itu. Pabrik obat bawah itu. Jadi yang pocong itu. Yang cewek sendiri. Oh iya. Tahu tak ceritain. Nah, itu toh, yang lain tuh enggak, cuman kayak sliwer terus paling suara glodak. Kayak bahasa yang sama sampean sing pintunya nutup sendiri tuh. Iya. Termasuk itu juga tuh merinding banget. Bahkan Mas Didi tuh dilihatin rambut loh di situ. Di rumah yang kosongnya udah 20 tahunan kali ya. Itulah teman-teman ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang ngira kita kalau serius kita nggak ada orang yang indigo. Aku nggak indigo, aku nggak tahu. Kemarin ada yang DM, ada yang komen apa Mas Didi itu indigo, enggak. Itu serius, aku sumpah aku nggak indigo. Cuman kadang memang ya namanya gini,
logikanya kita masuk ke tempat horor atau ke tempat angker lah ya, dimana itu tempat nggak pernah dijamah manusia. Ketika kita masuk mungkin sosok-sosok lain itu istilah katanya tuh kayak ngintip gitu loh, ini siapa sih, mungkin gitu ya, mungkin ya, jadi Kayak ngeliatin kita tuh ngapain, nah gitu kan. Jadi kembali lagi kita di niat kita, di hati kita, kita nggak pernah punya pikiran buat ganggu. Mungkin memang itu udah mengganggu ya kita masuk ya, tapi kita pasti berdoa dulu, kita izin dulu, izin dalam artian berdoa ya Allah sebisa salam kita lah gitulah. Ya kalau misal mereka menanggapinya dengan baik ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah, itu resiko buat kita sih. Makanya buat teman-teman support aja buat konten-konten kreator dimanapun ya. Kita semua punya, ini malah jadi ngomong panjang ya, ini kita semua punya ciri khas masing-masing, kita semua punya konsep masing-masing. Jadi support aja buat siapapun, misal teman-teman cocoknya sama nonton yang suka yang settingan, suka pocong yang dipukul-pukul, nah, boleh. Suka nonton yang mati bisa hidup lagi, boleh, nggak apa-apa. Suka nonton yang real kayak kita lah, kita selalu menyajikan apa yang real, kita nggak pernah bikin settingan karena kita pingin membuat penonton kita itu pintar apa ya, menganalisis nah kayaknya pintar menghadapi sesuatu yang horor gitu mas. Gimana ya menilainya nah, dan menilai. menghargai semua konten kreator itu dia juga merasain capeknya, mumetnya, nyetingnya, ngeditnya juga. Jadi kita harus percaya bahwa gaib itu ada, dan itu salah satu dari yang harus kita percaya di agama ya. Jadi cuman kita harus menyikapinya dengan wajar dan pintar ya. Kalau di Semarang itu ada istilahnya tuh smart and wise, itu menghadapi horor, menghadapi angker-angker gitulah, pokoknya gaib-gaib gitu, intinya gitulah. Udah mungkin gitu aja ya teman-teman ya buat video malam hari ini. Mungkin teman-teman juga udah paham lah apa yang kita sampaikan tadi, dan yang di gunung itu mungkin teman-teman juga yang pernah naik gunung atau sering naik gunung mungkin sering juga merasakan hal yang dirasain juga sih. Dan boleh buat teman-teman semua yang punya pengalaman gunung, yang kenal aku maupun nggak kenal aku, boleh lah, misal mas aku punya cerita gunung, mau datang ke sini silahkan, mau diceritain aku ceritain kembali boleh, silahkan. Kita welcome aja buat teman-teman yang mau cerita, mau sharing masalah cerita-cerita horor. Yaudah mungkin gitu aja teman-teman, durasinya juga udah terlalu panjang. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih juga Mas Denny yang udah datang dan udah cerita, share ke teman-teman semua pengalaman horornya, pengalaman mistisnya ketika naik gunung. Yaudah gitu aja teman-teman. Terakhir Mas Denny apa yang mau disampaikan? Percaya boleh, takut jangan. Nah gitu aja ya teman-teman ya. Jadi gitu aja. Terakhir jangan lupa subscribe, like, comment, and share video main keluar ke teman-teman kalian semua yang banyak, supaya kita terus membuat video yang tentunya berhubungan dengan horor. Dan juga jangan lupa teman-teman yang belum mampir ke channelnya Mas Denny dari DFF, bisa subscribe, like, comment, and share juga ke teman-teman kalian semua. Oke, itu aja. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.